eksklusif di dalam kawasan konservasi. Pengunjung yang terbatas dan eksklusif itu dicaplok oleh perusahaan-perusahaan yang sudah diberi izin beroperasi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Kebijakan ini mematikan mata pencarian masyarakat yang umumnya berskala kecil dan menengah atau UMKM. 2. Waktu penetapan kebijakan ini yang terjadi langsung setelah pandemi, yaitu pada saat ekonomi pariwisata baru berlahan-lahan hidup kembali, merugikan masyarakat pelaku pariwisata dan menghambat pemulihan ekonomi pasca pandemi pada umumnya. Pada saat ini sejumlah wisatawan membatalkan kunjungan mereka ketika mendengar informasi kenaikan tiket ini. Dan lampiran ini sudah berada di berbagai travel agent di Kabupaten Manggarai Barat. 3. Selain meminggirkan warga lokal, kebijakan ini juga merupakan praktek monopoli bisnis pariwisata di tangan segelintir orang. Skema ini memposisikan PT Flobamura dan para mitra bisnisnya menjadi penguasa atas pariwisata di Pulau Komo dan Pulau Parar. Kunjungan berbasis kota yang dikuasai oleh PT ini sangat berpotensi merugikan para pelaku pariwisata setempat karena akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Penerapan kuota yang disertai dengan digitalisasi atau registrasi online otomatis hanya menguntungkan PT Flobamura yang sudah tentu menguasai sistem ini dari hulu hingga hilir. Keuntungan yang diambil oleh PT Flobamura ini juga bombastis, yaitu 5.435.000 per 4 orang per satu kali kunjungan, dengan total target 292.000 pengunjung per tahun. Maka PT ini akan meraup dana keuntungan sebesar 396.755.000.000 dari tiket masuk. Melalui kebijakan ini, pemerintah secara khusus KLHK telah menciptakan hoax terbaik, yaitu penyebab rusaknya konservasi di Taman Nasional Komodo adalah warga lokal. Padahal kenyataannya, penghancuran ekosistem secara masif dalam Taman Nasional Komodo justru disebabkan oleh pembangunan infrastruktur dalam skala besar, baik oleh negara maupun yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang telah mengantongi izin untuk membangun resort-resort eksklusif. Telah kita saksikan bagaimana penghancuran ekosistem Pulau Rinca akibat pembangunan Jurassic Park. Penghancuran ekosistem bahkan jauh lebih dahsyat akan terjadi jika pemerintah tetap menutup mata dan telinga atas rencana pembangunan resort-resort eksklusif oleh perusahaan-perusahaan swasta. 5. Selain itu juga, pemberlakuan tiket seperti ini juga menyebabkan ketidakadilan bagi wisatawan yang ingin menikmati Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan dunia. Perlu dicatat bahwa berwisata di Taman Nasional Komodo merupakan hak banyak orang yang ingin menikmati kekayaan pengetahuan dan kebudayaan dari cagar alam Man and Biosphere Reserve tersebut. Bertolak dari beberapa catatan kritis di atas, kami Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat menyampaikan tuntutan. 1. Mendesak Presiden untuk membatalkan pemberlakuan kenaikan tiket 3.750.000 per orang pada Agustus mendatang dan seluruh praktek monopoli bisnis di Taman Nasional Komodo. Kami juga menolak sistem registrasi online yang melanggengkan monopoli tersebut. 2. Kami mendesak pemerintah untuk mencabut semua izin perusahaan-perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara, yang telah mengantongi izin usaha pariwisata di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Bagi kami, selain membahayakan konservasi, kehadiran perusahaan-perusahaan ini juga menciptakan monopoli bisnis pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo yang meminggirkan warga lokal. 3. Kami mendorong pemerintah untuk menghentikan wacana liar dan serampangan dalam mengelola Taman Nasional Komodo yang cenderung merugikan konservasi dan masyarakat lokal. Sebaliknya, berkali-kali kami tegaskan, sudah saatnya pemerintah duduk bersama untuk mengevaluasi segala bentuk rancangan pembangunan atas Taman Nasional Komodo serta membuka semua informasi kepada publik. 4. Jika mendorong konservasi di Taman Nasional Komodo serta menciptakan kesejahteraan bagi warga lokal, kami mendesak pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang besar untuk mendorong kinerja Balai Taman Nasional Komodo sebagai penjaga konservasi, serta mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pelaku aktif konservasi dan wisata komunitas. Demikian catatan kritis, pernyataan sikap dan harapan kami yang kami sampaikan kepada pemerintah. Labuan Bajo, 18 Juli 2022. Tertanda Forma